Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty. Siang hari ini Liberty berada di Kidul Pasar Laweyan. Kebetulan Laweyan ini merupakan kampung tertua di kota Solo, atau lebih tepatnya kali ini Liberty berada di titik nol Kampung Laweyan. Titik nol Kampung Laweyan ini pada saat itu, pada masa kejayaan Kesultanan Pajang abad 15 silam dengan rajanya Sultan Hadiwijaya atau Mas Karebet, atau yang lebih populer dengan sebutan Joko Tingkir. Titik nol ini merupakan pusat perdagangan, merupakan pasar Laweyan yang pada saat itu banyak dikenal mereka saudagar-saudagar benang lawe. Dari benang lawe ini akhirnya dipintal menjadi semacam selimut tebal yang dikenal dengan kain kamli. Nah, pada saat itu sirkulasi perdagangannya di pasar Laweyan ini, di titik nol ini, sebenarnya peninggalan dari zaman Kesultanan Pajang yang ada di kampung tertua di Kampung Laweyan ini banyak sekali. Dari Tugu titik nol Kampung Laweyan ini kita jalan menuju ke arah selatan yang tidak lebih dari 1 kilometer. Di situ juga ada peninggalan dari Kesultanan Pajang, yaitu Bandar Kabanaran. Bandar Kabanaran sendiri merupakan pelabuhan air, pelabuhan sungai yang pada waktu itu dipakai oleh Kesultanan Pajang sebagai pusat perdagangan melalui perahu-perahu. Tidak jauh dari titik nol Kampung Laweyan ini, sehingga di antara pasar Kidul Pasar dan sebelah Kidul Pasar merupakan bandar dari Bandar Kabanaran yang pada waktu berjayanya Kesultanan Pajang saat itu dipakai untuk sirkulasi perdagangan. Kalau dari titik nol Kampung Laweyan ini menuju ke arah barat, dari titik nol Liberty berdiri ini menuju ke arah barat, di sana banyak peninggalan-peninggalan rumah-rumah antik, rumah-rumah kuno yang usianya sudah ratusan tahun dan masih asli. Bahkan di sana ada semacam kandang istal, kandang kuda, istal kandang kuda yang hingga saat ini keberadaannya masih utuh, ada di Kampung Keramat. Kalau di sini sendiri dikenal sebagai Kampung Setono. Setelah selanjutnya dari titik nol Kampung Laweyan ini menuju ke arah utara ini, dari kampung ini akhirnya ketemu jalan besar atau jalan raya yang pada saat itu dipakai untuk perpindahan dari Keraton Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Surakarta Hadiningrat pada tahun 1745. Pindahnya Keraton Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Kartasura Hadiningrat. Selanjutnya dari titik nol Kampung Laweyan ini menuju ke arah timur, di sana juga ada semacam istal kandang kuda peninggalan dari Sultan Hadiwijaya. Sehingga tidak mengherankan lagi kalau di titik nol Laweyan atau pasar Laweyan ini biasa dipakai permainan masa kecil. Tempat bermainnya beliau Panembahan Senopati, atau yang semasa mudanya dikenal dengan Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya ini juga merupakan anak angkat dari Sultan Hadiwijaya. Beliau Joko Tingkir, yang akhirnya Danang Sutawijaya yang besar di Kampung Laweyan ini akhirnya mendirikan dinasti Mataram Islam di Kota Gede Yogyakarta. Sehingga tidak mengherankan lagi jika Kampung Laweyan ini
dari beberapa nama-nama kampung yang ada di Kampung Laweyan, baik itu Kampung Kidul Pasar, Kampung Setono, Kampung Jimatan, Kampung Sayangan Etan dan Sayangan Kulon, Kampung Kuanggan, Kampung Kramat, Kampung Jagalan. Pada saat itu merupakan kebiasaan bermain dari Danang Sutawijaya atau Panembahan Senopati. Pasalnya ketika beliau Danang Sutawijaya berada di Kampung Pajang atau di sekitar Kasultanan Kerajaan Pajang, pada saat itu tidak ada semacam keramaian-keramaian seperti yang ada di Kampung Laweyan ini. Sehingga di Kampung Laweyan ini merupakan tempat sarana bermain masa kecilnya dari Panembahan Senopati, baik bermain di arus derasnya Sungai Kabanaran yang di situ dipakai untuk pelabuhan air, baik berada di tengah pasar di titik nol ini, Pasar Laweyan, juga bermain di Estal Kandang Kuda yang ada di sebelah barat maupun di sebelah timur dari Tugu titik nol Kampung Laweyan ini, sehingga menjadikan sangat senangnya, sangat riangnya, betah, sehingga betah untuk berlama-lama beliau Danang Sutawijaya bermain di Kampung Laweyan ini. Pasalnya yaitu tadi karena Kampung Pajang yang di situ berdiri Kerajaan Pajang sepi dari kegiatan masyarakat selain prajurit dari keraton. Kalau di Kampung Laweyan, kampung tertua di Kota Solo yang lebih dulu ada dari Kasultanan Pajang ini, banyak sekali semacam sarana untuk bermain bagi anak-anak. Dari pasar, dari air sungai, dari melihat estal kandang kuda, terus belum lagi main di masjid tertua di Kota Solo yaitu Masjid Laweyan, peninggalan dari kakeknya Danang Sutawijaya yaitu Ki Ageng Henis. Sehingga tidak mengherankan lagi jika Kampung Laweyan ini banyak memiliki peninggalan nilai-nilai historis yang sangat tinggi. Ada beberapa titik makam tertua di Kota Solo, yaitu makam Ki Ageng Henis. Ki Ageng Henis sendiri merupakan kakek dari Panembahan Senopati. Terus ada juga Ki Beluk. Ki Beluk ini mereka tokoh agama Hindu yang akhirnya masuk Islam karena saat itu terjadi semacam diskusi dengan Ki Ageng Henis, dan pura yang biasa dipakai untuk padepokan agama Hindu oleh Ki Ageng Beluk langsung diberikan kepada Ki Ageng Henis untuk dipakai semacam sarana peribadatan, yaitu Masjid Laweyan yang sampai sekarang masih ada. Masjid yang berdiri sejak 1546. Selanjutnya selain makam Ki Ageng Henis, Ki Beluk, dan juga ada makam-makam warga keturunan Majapahit, serta ada makam dari Sinuwun Pakubono kedua yang setelah kepindahannya dari Kartasura Hadiningrat menuju Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan meninggal, beliau langsung dimakamkan di samping pusara makam Ki Ageng Henis yang ada di belakang Masjid Laweyan. Selain makam dan masjid, masih banyak peninggalan-peninggalan dari tempo dulu dari kejayaannya Laweyan semasa Pajang, yaitu tadi sungai, Bandar Kabanaran. Terus ada lagi di Kampung Setono ada semacam bunker. Bunker itu tempat persembunyian sekaligus untuk menyembunyikan harta benda yang pada saat itu terkenal dengan emas picis Rojo Brono. Harta benda yang sangat mahal sekali, dari emas, berlian,
Bahkan katanya juga batik-batik itu juga dimasukkan ke dalam bunker tersebut. Selain itu masih ada lagi rumah-rumah kuno. Rumah-rumah kuno yang usianya sudah hampir 500 tahun. Ada di kampung Sayangan Wetan. Sayangan Wetan itu ada rumah di zaman Kesultanan Pajang. Sehingga banyak sekali peninggalan yang ada di Kampung Laweyan, kampung tertua di Kota Solo yang usianya sedikit lebih tua dari keberadaan Kesultanan Pajang. Kesultanan Pajang sendiri berdiri sekitar 1500-an. Sumangga bagi mereka yang biasa melakukan semacam kegiatan tirakatan atau ngalap berkah di tempat-tempat keramat, bisa datang di makam Ki Ageng Beluk, makam Ki Ageng Henis, atau makam dari Sinuhun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat, atau ada juga pemakaman Jangrono. Adipati Jangrono ini pada saat itu merupakan Adipati Surabaya, Bupati Surabaya yang dibunuh oleh Sinuhun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat karena telah membalelo, telah membangkang, telah berkhianat dengan Sinuhun Pakubuwono II Keraton Kartasura Hadiningrat. Sebaiknya untuk lebih jelasnya, sumangga bagi penyuka heritage bersejarah bisa datang ke kampung tertua di Kota Solo ini, Kampung Laweyan, Kecamatan Laweyan, Solo. Di sini banyak sekali peninggalan sejarah. Masalahnya dinasti Mataram Islam yang didirikan oleh beliau Panembahan Senopati, masa kecil beliau hidup di Kampung Laweyan ini. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.